Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pujudi Werlia dengan NIM 2416040065. Di sini saya akan memenuhi persyaratan ujian akhir semester dengan matkul akuntansi keuangan menengah 2, yaitu dengan mempresentasikan materi yang saya akan bacakan atau jelaskan. Yang pertama yaitu ada pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Apa itu pengakuan pendapatan? Pengakuan pendapatan atau revenue recognition merupakan proses menentukan kapan dan berapa besar pendapatan yang dapat dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Pendapatan merupakan unsur penting karena berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan harus dilakukan sesuai standar akuntansi agar informasi yang disajikan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Di sini revenue recognition adalah aturan yang digunakan perusahaan untuk menentukan kapan pendapatan boleh dicatat. Pengakuan yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi besarnya laba yang dilaporkan perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan pengakuan pendapatan. Tujuan utama pengakuan pendapatan adalah memastikan bahwa pendapatan dicatat pada periode yang sesuai dengan terjadinya transaksi ekonomi. Selain itu, pengakuan pendapatan bertujuan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, mencegah manipulasi laba, dan memberi informasi yang relevan bagi investor, kreditur, maupun pihak lainnya dalam pengambilan keputusan. Pengakuan pendapatan membantu perusahaan menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat sehingga pengguna laporan dapat mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu revenue regulation at a point of sale, yang merupakan metode pengakuan pendapatan yang paling umum digunakan. Pendapatan diakui ketika transaksi penjualan telah terjadi dan barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan. Pada saat itu, risiko dan manfaat kepemilikan telah berpindah dari penjual kepada pembeli sehingga perusahaan berhak mengakui pendapatan. Karakteristik metode ini terdapat 4. Yang pertama yaitu barang atau jasa telah diserahkan. Yang kedua yaitu harga jual dapat ditentukan dengan jelas. Yang ketiga yaitu kemungkinan besar manfaat ekonomi akan diterima perusahaan. Yang terakhir, ada biaya yang terkait dapat diukur secara andal. Maksudnya, di sini, pada metode ini pendapatan dicatat ketika barang sudah diserahkan kepada pembeli. Contohnya saat kita membeli barang di supermarket dan langsung membayarnya. Selanjutnya yaitu ada long-term kontrak atau kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi merupakan perjanjian yang dibuat khusus untuk pembangunan untuk aset atau proyek yang biasanya berlangsung lebih dari periode akuntansi. Karena jangka waktunya panjang, pengakuan pendapatan tidak dapat menunggu hingga proyek selesai seluruhnya. Contoh kontrak konstruksi ini ada 5, yaitu pembangunan gedung bertingkat, jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan bendungan. Maksudnya di sini, kontrak konstruksi biasanya membutuhkan waktu yang lama sehingga diperlukan metode khusus untuk mengakui pendapatan selama proyek berlangsung. Selanjutnya yaitu metode persentase penyelesaian. Metode persentase penyelesaian ini, pendapatan dan laba diakui berdasarkan tingkat kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan. Tingkat penyelesaian dapat diukur berdasarkan yang pertama persentase biaya yang telah dikeluarkan dan survei pekerjaan yang telah selesai, dan terakhir unit pekerjaan yang telah diselesaikan. Kelebihan metode ini adalah mampu menunjukkan kinerja perusahaan secara lebih realistis selama proyek berlangsung. Artinya, semakin besar progres proyek yang telah diselesaikan, semakin besar pula pendapatan yang dapat diakui perusahaan.
Selanjutnya yaitu ada pengakuan pendapatan penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam beberapa periode. Karena terdapat risiko tidak tertagihnya piutang, perusahaan sering mengakui laba sesuai kas yang berhasil diterima. Ada juga karakteristiknya penjualan angsuran ini ada 3, yaitu pembayaran dilakukan secara berkala, terdapat risiko gagal, umumnya digunakan pada penjualan kendaraan, rumah, atau barang elektronik. Karena pembayaran dilakukan secara bertahap, perusahaan harus berhati-hati dalam mengakui pendapatannya. Selanjutnya yaitu contoh penjualan angsuran. Misalnya sebuah perusahaan menjual sepeda motor dengan harga 25 juta, sehingga angsuran selama 24 bulan, pembeli membayar uang muka terlebih dahulu dan sisanya dicicil setiap bulan. Contohnya yang paling mudah ditemukan adalah pembelian kendaraan bermotor secara kredit atau cicilan. Selanjutnya yaitu ada pengakuan pendapatan konsinyasi. Konsinyasi adalah sistem penjualan di mana pemilik barang menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijual. Dalam sistem ini, kepemilikan barang tetap berada pada pengirim barang sampai barang tersebut berhasil terjual kepada konsumen akhir. Karakteristiknya yaitu barang hanya dititipkan, yang kedua yaitu hak milik belum berpindah, yang ketiga pendapatan belum boleh diakui sebelum terjadi penjualan. Maksudnya di sini, walaupun barang sudah berada di toko atau agen, pendapatan belum boleh dicatat karena barang tersebut sebenarnya masih milik pengirim. Selanjutnya yaitu ada Order Revenue Recognition Issue. Dalam praktiknya, terdapat berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi pengakuan pendapatan antara lain yaitu adanya hak retur dari pelanggan, garansi produk, ketidakpastian pembayaran, penjualan dengan syarat tertentu, estimasi bonus atau diskon kepada pelanggan. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut agar pendapatan yang dilaporkan tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Artinya, tidak semua transaksi penjualan dapat langsung diakui sebagai pendapatan karena terdapat berbagai kondisi yang perlu dipertimbangkan. Kesimpulannya, pengakuan pendapatan merupakan aspek penting dalam akuntansi karena mempengaruhi laba dan posisi keuangan perusahaan. Metode pengakuan pendapatan berbeda-beda tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan, seperti penjualan biasa, kontrak konstruksi, penjualan angsuran, maupun konsinyasi. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan metode yang sesuai dengan standar akuntansi agar laporan keuangan yang dihasilkan andal dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, ada pengakuan dan pengungkapan pendapatan real estate. Apa itu pendapatan real estate? Pendapatan real estate merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan penjualan properti seperti rumah, apartemen, ruko, gedung, maupun tanah. Industri real estate memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri lainnya karena nilai transaksinya besar, jangka waktu proyek yang panjang, dan sering melibatkan pembayaran secara bertahap. Oleh karena itu, pengakuan dan pengungkapan pendapatan pada sektor real estate memerlukan perlakuan akuntansi yang khusus. Maksudnya di sini, pada materi ini, kita akan membahas bagaimana perusahaan properti mengakui dan mengungkapkan pendapatan yang diperoleh dari penjualan aset real estate sesuai standar akuntansi. Dan pendapatan real estate tidak hanya berasal dari penjualan rumah, tetapi juga dari berbagai jenis properti lainnya yang dikembangkan oleh perusahaan. Lanjut, pendapatan real estate adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas penjualan properti atau pengembangan proyek real estate. Pendapatan ini dapat diperoleh dari penjualan rumah tinggal, penjualan apartemen, penjualan ruko dan perkantoran, penjualan kafling tanah, dan pengembangan kawasan perumahan.
Pendapatan tersebut harus diakui sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya itu ada karakteristik bisnis real estate. Bisnis real estate memiliki beberapa karakteristik yang khusus yang membedakannya dari sektor lainnya, yaitu nilai transaksi relatif besar. Yang kedua, proyek memerlukan waktu penyelesaian. Yang ketiga yaitu pembayaran sering dilakukan secara bertahap atau cicilan. Yang ketiga yaitu risiko pembatalan transaksi cukup tinggi dan terdapat ketidakpastian dalam penyelesaian proyek. Karakteristik tersebut menyebabkan pengakuan pendapatan tidak selalu dapat dilakukan pada saat kontrak ditandatangani. Maksudnya, karena sifat bisnis real estate ini yang kompleks, perusahaan harus memenuhi beberapa syarat sebelum dapat mengakui pendapatannya. Selanjutnya yaitu ada prinsip pengakuan pendapatan real estate, yang itu pendapat real estate dapat diakui apabila memenuhi prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu telah terjadi transaksi penjualan. Yang kedua, harga jual dapat ditentukan secara jelas. Yang ketiga yaitu kemungkinan besar manfaat ekonomi akan diterima perusahaan. Yang keempat yaitu risiko dan manfaat kepemilikan telah berpindah kepada pembeli. Yang terakhir yaitu biaya yang terkait dengan transaksi dapat diukur secara andal. Jika salah satu syarat belum terpenuhi, maka pendapatan belum dapat diakui. Maksudnya, perusahaan tidak boleh mengakui pendapatan hanya karena telah menandatangani kontrak. Semua syarat pengakuan harus dipenuhi terlebih dahulu. Selanjutnya itu metode full actual method. Full actual method adalah metode pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika seluruh persyaratan penjualan telah terpenuhi secara substansial. Dalam metode ini, perusahaan mengakui seluruh pendapatan dan laba pada saat transaksi dianggap selesai. Syarat pengguna metode ini, yang pertama yaitu proses penjualan telah selesai, yang kedua yaitu risiko dan manfaat telah berpindah, yang ketiga pembayaran telah memenuhi ketentuan minimum, yang terakhir yaitu tidak terdapat ketidakpastian yang signifikan. Di sini, metode ini digunakan apabila perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya dan pembeli telah memenuhi syarat pembayaran yang telah ditentukan. Selanjutnya itu metode persentase penyesuaian, yaitu yang digunakan apabila proyek pembangunan masih berlangsung. Pendapatan diakui berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan yang telah dicapai selama periode berjalan. Tingkat penyelesaian dapat dihitung berdasarkan: pertama, persentase biaya yang telah dikeluarkan, yang kedua yaitu kemajuan fisik proyek, yang ketiga yaitu penilaian teknis dari pihak yang berwenang. Metode ini memungkinkan perusahaan melaporkan pendapatan secara bertahap selama proyek berlangsung. Semakin besar progres pembangunan proyek, semakin besar pula pendapatan yang dapat diakui oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu PSAK 34 dan pendapatan real estate. PSAK 34 mengatur perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi yang berkaitan dengan proyek. Standar ini memberikan pedoman mengenai pertama yaitu pengakuan pendapatan, yang kedua pengukuran biaya konstruksi, yang ketiga penentuan laba proyek, yang keempat itu penyajian informasi dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah agar pendapatan dan biaya diakui secara sistematis selama masa pembangunan. PSAK 34 menjadi dasar penting dalam menentukan bagaimana pendapatan proyek konstruksi dan real estate diakui dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada pengungkapan pendapatan real estate. Selain mengakui pendapatan, perusahaan juga wajib mengungkapkan informasi yang relevan dalam laporan keuangan, antara lain itu metode pengakuan pendapatan yang digunakan, jumlah pendapatan yang diakui selama periode berjalan, jumlah piutang dari penjualan properti, uang muka pelanggan yang diterima, dan kewajiban yang masih harus diselesaikan. Pengungkapan dilakukan agar laporan keuangan menjadi lebih transparan. Pengungkapan bertujuan memberikan informasi yang lebih kepada investor, kreditur, dan pengguna laporan keuangan lainnya.
yaitu masuk contoh kasus pengakuan pendapatan real estate, yaitu dari PT Maju Property menjual sebuah rumah dengan harga 500 juta. Pembeli telah membayar uang muka sebesar 30% dan pembangunan rumah telah mencapai 70%. Dalam kondisi tersebut, perusahaan dapat mempertimbangkan pengakuan pendapatan berdasarkan tingkat penyelesaian proyek apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam standar akuntansi telah dipenuhi. Kasus seperti ini sering terjadi pada industri perumahan dan apartemen. Dan di sini contohnya ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan pada bisnis properti tidak selalu dilakukan saat pembayaran lunas, tetapi dapat disesuaikan dengan progres proyeknya. Yang terakhir adalah kesimpulan dari pendapatan real estate memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan jenis pendapatan lainnya, karena melibatkan proyek jangka panjang dan transaksi bernilai besar. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan metode pengakuan pendapatan yang sesuai, seperti full actuarial method atau percentage of completion method. Selain itu, pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan kendalaan informasi yang disajikan kepada para pengguna laporan keuangan. Baik, perlakuan akuntansi menurut PSAK adalah pedoman yang mengatur bagaimana suatu transaksi atau peristiwa ekonomi harus dicatat, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan. PSAK disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, Ikatan Akuntan Indonesia. Secara umum, perlakuan akuntansi yang diatur dalam PSAK meliputi yang pertama, ada pengakuan, menentukan kapan suatu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban yang diakui dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu ada pengukuran, menentukan dasar penilaian suatu transaksi, misalnya menggunakan biaya historis, nilai wajar, atau nilai kini. Yang ketiga yaitu ada penyajian, mengatur bagaimana transaksi disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang terakhir yaitu ada pengungkapan, mengatur informasi tambahan yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan agar pengguna laporan memperoleh informasi yang lengkap dan transparan. Oke, contoh PSAK yang mengatur perlakuan akuntansi yaitu ada PSAK 73 yang mengatur perlakuan akuntansi atas sewa termasuk pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa atau penyewa. Yang kedua yaitu ada PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan termasuk pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan. Yang terakhir ada PSAK 25 yaitu mengatur kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.